up. Stand up for your rights. Oh, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven isn't on the earth. I know you don't know what love is never told. It's not on a glitter, it's gold. Have seen the story they told. Now you see the light. Oh, don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Inspirasi Jalanan bersama saya Soleh Solihun dan teman saya yang cantik dan merdu Gaisa Kenang. Akhirnya kenang ya. Kenang. Setelah lama kenang. Iya. Mau ngelucu dia. Saya mohon maaf ya, saya baru 2 kali ketemu yang belakang. Kadang-kadang kalau laki-laki susah buat ingat. Kalau laki-laki susah inget ya. Iya. Di gitar ada Mas Asman. Di belakang sana kelihatan kan ada Bara, terus di kahun ada Mas Aris. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Get up, stand up. Ya, ini musik reggae di Ancol, Yoi. cocok ya. Cocok Tinggal banget kita ke dong. pantai tapi gelap. Dan ini saya kali ini ngajak teman saya. Wah, ini mah entrepreneur, Wih. pengusaha, Wow, gokil. pengusaha pabrik hidrolik dan cuci mobil. Luar biasa. Car Ada wash ya. Mas Wibowo. Ya, Panggilannya Bowo. Wibo. Oke. Iya, bawa. Ya, jangan Bowo. grogi gitu dong. Enggak. Biasa santai, menghadapi santai, hidrolik santai. mobil, menghadapi Gaisa langsung. Iya, biasa megang besi ya. Oh, biasa. Ini pegang ini dong. Harus jetrum. Gaisa, tahu nggak? Udah pernah denger tentang Mas Bowo atau kiprahnya nggak? Belum tahu. Nah, mungkin di antara Anda juga ada yang belum tahu siapa itu Mas Bowo. Nih, saya punya liputannya ya. Ini dia. Wah, luar biasa. Luar biasa. Kapan-kapan Keren ya. cuci mobil ke Iya, Ya, boleh ya. mampir ya. Itu kira-kira di daerah mana, Mas? Kita ada 21 cabang. Wow, Ya, banyak 21 juga ya. Ya, yang 20 di Jabodetabek, yang 1 di Manado. Di mana, Dok? Manado. Wow, Kok tempat bisa? ayah saya. Oh, iya. Bilangin ayah kamu suruh Oh, cuci ya, mobil. sudah mampir di Tendengan Dalam ya. Itu Oh, gimana oke. ceritanya bisa terjun ke usaha cuci mobil dan juga bikin pabrik hidroliknya? Ya, awalnya sih semua kepepet ya, karena kita kan memang awalnya nggak ada basic gitu ya. Jadi dari kampung merantau ya kan. Terus Kampungnya namanya? kampung mana? saya Purwodadi, Jawa Tengah, Semarang ya. Oh, Semarang. Semarang. Nah ya awalnya ya ke Jakarta kita modal orang aja lah. Kita berangkat orang aja tahun 96. Ini yang menemuin Jakarta ya waktu itu. Nggak ada basic. Nggak ada basic, atau udah ke Jakarta. Ya gitulah Iya, awalnya. ceritanya ya. Lalu sempat juga kerja kuli bangunan ya, terus ngojek. Akhirnya ngojek kita sering ada namanya di jalanan kan kita ada masalah. Pernah juga berantem lah kita, dipinjemin uang tapi nggak dibalikin, akhirnya kita berantem. Terus saya mikir, wah ini saya bisa celaka kalau saya terusin gitu. Nah, akhirnya
saya bukan usaha ya, tanya-tanya sama penumpang saya ada kerjaan nggak gitu kan. Nah, lalu ada sampingan suruh cuci mobil. Jadi awalnya cuci mobil dulu, baru produksi hidrolik cuci mobil. Berapa lama tuh cuci mobil? Kenapa? Berapa lama? Ya sampai sekarang masih. Enggak, maksudnya kan dulu masih dari cuci mobil kan sebelum punya usaha sendiri. Iya. Ya saya mulai dari 2002. Waktu itu cuci mobil manual ya. Jadi awalnya manual, terus waktu itu saya usaha cuci mobil di apartemen, kerjanya malam. Lalu saya penasaran ya, pengen juga punya cuci mobil yang pakai hidrolik yang diangkat gitu kan. Nah, sehingga saya selalu ngintip di bengkel-bengkel besar. Saya merenung kapan ya saya punya usaha cuci mobil yang pakai hidrolik gitu. Lalu saya cari tahu terus ya kan. Akhirnya saya ketemu supplier, sehingga ya kita mulai jualan dulu. Awalnya jualan dulu, supplier dulu, baru sekarang pabrik. Oh, awalnya nawarin si hidrolik itu ke bengkel, ke cuci-cuci mobil. Ya, kita keliling. Oh, Keliling Jakarta, ya. berarti berawal dari dia capek jongkok kalau nggak pakai Ngayal ya? hidrolik. Oh iya. Iya kan? Oh iya benar ya Membantu kan. sekali kalau ada hidrolik. Enggak juga ya. Namanya dulu cuci mobil manual kan ya kurang benefit ya. Kalau pakai hidrolik kan udah wow, ya angkat. Ya, kalau pakai harganya juga hidrolik, mahal juga ya. Pakai hidrolik bedanya 10.000. Lebih. Kalau manual 25, hidrolik 60.000. Itu di apartemen dapat berapa tuh nyuci mobil? Enggak banyak, dulu kan cuman nyuci pakai ember aja. Pakai ember aja yang rintis ya. Waktu itu karena daripada saya ngojek, mendingan saya usaha cuci mobil. Lalu setelah banyak langganan, kita sewa lot parkir untuk sehingga bikin 2 lot parkir untuk cuci mobil. Paling sehari 1 sampai 15 loh. 15 ribuan. 15 mobil. Oh, 15 mobil. 15 mobil kali 10.000 waktu itu. Oh, lumayan 10.000 dong. iya. Ya. Itu berapa orang atau Mas bawa Sendiri. Iya. Sendiri. Waktu itu Wow, daripada luar biasa. saya ngojek kan, mendingan saya cuci mobil aja aman, lebih aman daripada di jalanan gitu. Dan akhirnya dari 2 lot parkir itu sampai ke punya usaha. Betul. Sekarang jadi basicnya produksi hidrolik cuci mobil, lalu kita pelaku bisnis juga, artinya melaksanakan bisnis, lalu kita franchise-kan juga. Bengkel pertama, tempat cuci mobil pertama Mas bawa di mana tuh Mas? Dulu di Sunter, di apartemen Sunter? Sunter ya. Oh, di apartemen Sunter itu. Iya. Tuh. Nih, Getsa, kalau kamu melihat ini apa yang terbayang di benak kamu? Rumah. Kalau Mas Bowo Nah, ini melihat ada histori. genteng ini. apa nih? Apa nih? Jadi saya waktu lulus SD itu bilang sama orang tua saya sekolah lagi enggak gitu kan. Waduh, suruh pegang nih kan. Jadi nggak usah, nggak ada biaya gitu, karena memang orang tua kita kan petani ya, jadi nggak sampai SMP, nggak punya kesempatan sekolah SMP, sehingga saya langsung pamit aja. Setelah lulus tuh 3 hari saya langsung pamit untuk cari kerjaan. Nah, itu kerja itu di masih satu wilayah gitu ya, satu kabupaten, kerja di pembikinan genteng. Nah, waktu itu masih kecil ya, lulus SD kan umur berapa itu? 12 tahun lah ya. 12 12 tahun itu belum bisa bikin, tapi finishing gitu. Jadi kita setelah dibikin kering, jemur, ini itu sehari gajinya 1.500. Jadi tukang yang ngapain? Finishing tuh ngapain? dulu. Finishing tuh Finishing apa? tuh kalau genteng itu kan, kalau habis cetak kan ini masih ada kotoran-kotoran gitu. Ini bersihin dulu gitu. Itu lama juga, saya 2 tahun ya, sampai saya bisa bikin genteng ya. Jadi tapi di antara keluarga yang berhasil menjadi pengusaha ini Mas Bowo aja atau gimana? Ya alhamdulillah, saya terus saudara juga ada yang ikut. Akhirnya ikut juga, ikut usaha, maintenance usaha. Dulu tahun 94 45.000 per Ya. bulan. Ya. 2019 Ayo Aduh. kita lihat berapa. Ya lumayan lah, lumayan. Jadi rata-rata kalau satu outlet sebulan 100 juta kan, ya omsetnya sekitar lumayan. Satu outlet cuci mobil Sebulan 100 juta. omsetnya ya. Mas Sempet, Bowo punya 21 iya, betul outlet. Wow. Mas Bowo lebih kaya dari saya. Tapi itu perjuangan ya, nggak akan sia-sia karena dari kecil banget udah Iya. bekerja keras. Mohon maaf nih, tamat SD
Ya kan pendidikan SD Minim sekali ya. Ya minim. Tapi bisa menjadi pengusaha sukses itu gimana belajarnya? Dari mana belajarnya? Ya, yang saya bilang tadi ya dari kepepet lalu kita banyak belajar ya. Yang penting bisa dinasehatin itu. Apalagi zaman sekarang ini untuk memulai usaha nggak susah. Jadi asal kita mau mempelajarin satu produk lalu kita iklankan, apalagi di sekarang medsos nggak bayar ya, jadi gampang sekali gitu loh. Tapi waktu itu saya kritis ya karena pertama senang, saya sudah lepas dari kerjaan yang lama, ngojek yang sering di jalanan berantem itu, lalu ada unsur kepepet, tapi setelah saya ini sekarang tuh fokus Kak, karena saya nggak bisa kerja lain selain cuci mobil dan mempelajari hidrolik cuci mobil, sehingga saya kerjakan dengan senang, dengan fokus, ya alhamdulillah sampai sekarang. Ini menarik sekali ya apa obrolan kita di sesi ini. Inti yang pelajaran yang kita bisa ambil dari seorang Wibowo adalah dia tahu apa yang dia mau. Ketika dia tahu, oh saya senang di bisnis cuci mobil. Betul. Udah tahu kan daripada ngojek atau segala macam. Saya yakin bisa mencari penghasilan dari cuci mobil. Mas Bowo menekuni itu sampai akhirnya menjadi pengusaha. Intinya fokus dan senang dan fokus gitu. Jadi cari tahu apa yang Anda mau, fokus pada itu, kejar yang Anda tetapkan itu, siapa tahu Anda bisa sukses. Kita akan segera kembali di Inspirasi Jalanan. Kita berlari dan teruskan bernyanyi. Kita buka lebar pelukan mentari. Bila ku terjatuh nanti, kau siap mengangkatku lebih tinggi. Seperti padi yang telah kita bagi, layaknya luka yang telah terobati. Bila kita jatuh nanti, kita siap untuk melompat lebih tinggi. Bersama kita bagai hutan dan hujan. Aku ada karena kau telah tercipta. Ku petik bintang untuk kau simpan. Cahayanya tenang, berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Ku petik bintang untuk kau simpan. Cahayanya tenang, berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Ku petik bintang untuk kau simpan. Cahayanya tenang, berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Masih di Inspirasi Jalanan bersama Soleh Solihun, Guide Sakenang. Dan teman-teman yang laki-laki yang tidak usah disebutkan namanya. Juga Mas Wibowo, seorang tamatan SD pengusaha hidrolik dan cuci mobil. 21 outlet, itu semua milik Mas Bowo? Udah, jadi 10 dari 21 itu milik saya, lalu yang 11 franchise. Berarti Mas Bowo ini punya karyawan berapa ratus? Ya kurang lebih 400-an. Di 10 outlet Mas Bowo itu ya? Iya. 400 karyawan. Itu gajinya gimana Mas Bowo? Ya kebetulan kita sharing ya, jadi nggak ada kesulitan untuk penggajian. Karena kita memang ingin sharing pada kru, jadi penggajiannya itu sharing profit.
Sharing profit. Sharing profit. Iya. Jadi sharing Bagi profit. hasil. Iya, bagi hasil tuh gimana? Berapa persen maksudnya? Ya, jadi untuk tim kru itu 30%. 30%. Iya, 30%. Baik sekali ya ini untuk ukuran seorang pengusaha atau entrepreneur atau bos ngasih hasil 30%. Padahal mereka Betul. nggak modal apa-apa. Enggak, tenaga aja. Ada yang mau jadi gitu. Mungkin yang belakang perlu. Ya, 30%. Tapi kayak ini Mas Bowo nih keren. Dia bukan cuma bagi hasil, tapi juga ibaratnya apa ya? Karyawannya ada dikasih ilmu dan semacam Bekal. jenjang karir lah ya, bekal. Betul. Bisa Ya, cerita lagi? ya. Jadi memang ya saya sendiri ngerasain ya, rata-rata anak-anak mitra atau karyawan saya ini kan nggak punya kesempatan sekolah ya. Jadi rata-rata nggak ada bekal. Jadi saya memikirkan itu. Jadi kalau kerja di tempat saya itu, misalnya kita lihat dia ada bisa untuk apa gitu, kita naikkan jadi tim office gitu loh, untuk kantor gitu. Oh, dari yang tadinya cuma Betul. nyuci terus jadi ke manajemen di kantor. Betul. Itu harus kerja berapa lama biar bisa jadi Ya sebenarnya nggak perlu lama ya. Artinya kalau memang mereka ini ada potensi kita lihat ya kita bisa langsung. Terus satu lagi untuk umum itu misalnya sudah bekerja 3 bulan itu kita ajarin nyetir, sopir mobil ya, nyetir mobil. Lalu kalau nanti sampai 1 tahun kita bikinkan SIM gitu. Supaya ada Ya, modal. ya tujuannya ya saya ngerasain ya supaya mereka misalnya keluar dari saya itu ada SIM bekal untuk nyopir, misalnya nanti mau nyopir online atau apa, kita supaya punya bekal aja. Karena Mas Bowo ingat waktu Betul, itu ya. nggak ada modal apa-apa, susahnya. Susah. Sungguh mulia ya. Iya ya. Tepuk tangan untuk Mas Bowo nih. Luar biasa. Nih teman-teman yang lebih keren lagi nih, Mas Bowo nih libur setiap hari Malam Jumat. Malam Jumat. Betul. Ngadain Pengajian. Nah jadi gini ceritanya, pengajian tuh memang anak-anak ini semua kita dapat makan ya, dapat tempat tinggal, dapat makan. Lalu kita mau memberi lebih ya, artinya daripada libur sebulan tuh libur 2 kali. Jadi setiap malam Jumat, libur pertama free, dia misalnya mau main kemana silahkan. Tapi libur kedua kita adakan kegiatan, yaitu awalnya sih kita makan-makan aja ya, supaya kita kasih budget misalnya 1 outlet sekian, belikan masak yang banyak ya, beli ayam yang banyak, beli daging yang banyak, beli buah yang banyak supaya berkumpul makan. Nah, tapi setelah itu pikir-pikir sekalian ngaji, berdoa. Kita juga doain orang tua yang sudah nggak ada, yang walaupun sudah ada, yang masih ada, sehingga ada positifnya gitu. Kalau yang alat hidroliknya tuh disewain apa dijual apa gimana sekarang? Enggak, ya sekarang hidrolik cuci mobil kita jual. Jual Ke seluruh Indonesia ya, go nasional. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Satu hidrolik itu berapa Mas kira-kira harganya? Satu hidrolik kisaran 25 sampai 26 juta. 20 pabriknya di Jakarta. Pabriknya di Jakarta. Oh, terus selain bikin hidrolik katanya bikin apa? Sabun. Ya, jadi untuk perlengkapan cuci mobil kita adakan semua. Jadi dari sabun, semir ban kita produksi sendiri. Bahkan kita kalau misalnya ada yang beli alat hidrolik itu kita kasih bonus resep bikin cuci mobil, sampo. Dikasih malah dibagi-bagi, itu Betul, rahasianya. Iya, nggak apa-apa. Tapi kok bisa sih bikin sabun cuci sendiri, produksi sendiri, itu ada kerjasama sama temen atau Iya, partner gitu? waktu itu belajar lah karena itu kan kelengkapan ya. Jadi ya kita harus pelajarin gitu. Oh, oke. Jadi lebih ekonomis juga ya kalau secara Ya, produksi. jadi kan misalnya ada yang mau buka di lain pulau, misalnya Kalimantan ya kan, nggak mungkin kita kan kirim sampo dari Jakarta, itu biaya ekspedisinya kan mahal. Nah, kita kayak misalnya kita kasih resepnya, bisa bikin di sana, atau bisa bonus, kadang-kadang bisa juga ini gitu. Jadi intinya kalau Mas Bowo ini dia menemui kesulitan, Betul. dia cari solusinya, Betul. sehingga yang lebih hebatnya lagi nih Mas Bowo, solusinya itu menjadi sumber pemasukan lagi ya. Bahkan saya inget ya, kita bahkan dapat uang setelah menyelesaikan masalah. Itu
perjalanan saya. Ketika ada masalah saya selesaikan, ada solusinya, baru kita dapat imbalannya, yaitu dapat profitnya itu. Gitu. Luar biasa. Kalau sekarang sudah berapa anak, Mas? Kita sekarang 3. Istri? Aduh, ini pertanyaan susah dijawab ya. Ini saya kan hanya biasa. Kenapa reaksinya seperti itu? Aduh. Kan tinggal jawab aja. 1. Kenapa kok susah dijawab? Satu. Berarti ada niatan. Satu. Berarti ada niatan. Kalau rumah Mas berapa? Sekarang udah berapa banyak rumah? Adalah rumah ya, 1 Ya sampai yang 2 penting lah. istri jangan lebih banyak dari unit itu ya. Betul, setuju. Cukup Istrinya satu ya. tuh, tenang, Cukup udah satu. janji di TV One nih. Niatan itu ada, tapi Waduh, ini moga-moga dipotong dia. ini kan biar inspirasi. Jangan sampai kan kadang-kadang manusia Betul, laki-laki punya betul. banyak uang Betul. berasa ingin berlaku adil. Betul. Ya, kan? Biar lebih adil lagi jadi banyak yang dibagi. Kalau ini Mas Bowo seorang tamatan SD yang menjadi pengusaha hidrolik, cuci mobil, terus juga jual dan rental alat berat. Teman saya yang satu ini yang bakal hadir berikutnya adalah seorang pemulung. Oh, pemulung. Pemulung tapi pengusaha. Luar biasa. Kayak Penasaran apa kan? ya? Penasaran kan? Banget. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Jalan. Nah dia. Terima kasih Pak Ade. Oke, bro. Ayam. Ya Kaget gua. dialata. Kebiasaan. Lama banget, janji jam berapa gua tungguin. Yang nyupir orang tua. Jadi Pak De. pelan. Iya. Gua tadi sambil nyari barang lumayan. Udah kaya masih aja nyari Oh, barang. gak rugi, bro. Apa ini? Ini Alhamdulillah. orang lain datang ke sini bawa inspirasi, dia bawa sampah. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman saya yang satu ini. Luar biasa. Muhammad Badawi. Badowi. Bye, Dowi. Badawi. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah ngobrol dengan Mas Bowo, Ya. seorang tamatan SD yang sekarang menjadi pengusaha hidrolik dan cuci mobil dengan omset miliaran. Sekali. Bikin saya minder. Nah, kalau yang ini S2 tapi dia ini keluar dari kantornya. Kantornya bergengsi loh. Royal Bank of Scotland. Ya. Sebelum Wow. dengar cerita seperti apa dari auditor tiba-tiba jadi pemulung, kita lihat dulu liputannya. Waktu Krismon resign atau dipecat? Saya resign. Jadi sempat jadi karyawan tahun 97 sampai tahun 2000. Kemudian saya memilih berhenti. Kemudian memutuskan untuk memilih usaha sampah. Gitu. Kenapa? Kang Soleh yang mau ngurusin sampah nggak banyak lah. Jadi berpikir juga untuk kompetitornya tidak terlalu banyak. Jadi dan modalnya juga nggak banyak. Jadi ya cuman modal tahan malu. Tapi memang nggak, ya kan buat sebagian orang males lah megang-megang sampah. Saya aja males tadi megang-megang Iya. emas karena Karena udah dekat-dekat kenal sampah. lama aja jadi kan.
karena kerja aja ya. Iya. Ya jadi keuntungan, jadi kalau mengurus sampah itu saya mengenalkan ke banyak orang. Saya sering keliling Indonesia untuk bicara tentang bank sampah, tentang entrepreneur gitu di kampus-kampus. Saya suka bicara ada yang namanya 3E. Yang pertama itu adalah edukasi. Jadi melakukan kegiatan kebersihan sampah itu harus perlu edukasi dan ini takes time. Nggak bisa Senin diajarin, terus Selasa Langsung jadi bisa pinter gitu ya. Karena berkaitan dengan behavior. Gitu. Kemudian yang kedua adalah ekologi. Ekologi itu hubungan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Kalau lingkungannya tercemar dengan sampah, makhluk hidupnya akan terganggu. Tapi kedua E ini nggak akan pernah sustain kalau nggak ada E yang ketiga, Apa itu? Apa tuh? ekonomi. Ujung-ujungnya duit. Iya. Iya. Nih kalau dibilangin nih, botol air mineral kalau digiling udah seperti ini harganya Rp8.000 per kilo. Orang mau. Kalau gelas harganya Rp12.000 per kilo. Orang pasti semangat gitu. Ya. Daripada diajakin ngomong tentang bahaya sampah, efek ke depannya, sementara perutnya lapar. Iya, jadi dikasih tahu kalau dikelola ini bisa jadi Jadi duit. duit loh. Iya. Dan Makanya- itu jitu loh, Kang. Saya coba keliling-keliling Indonesia, mereka jadi semangat. Dan alhamdulillah sekarang saya punya mitra-mitra binaan dari Aceh sampai Papua. Waktu awalnya pertama kali ngurusin sampah, sampah di mana yang diurusin? Terus diapain? Maksudnya kok oke, sampah aja. Jadi Ngambil di mana terus gimana langkahnya? awalnya kan saya tahu bahwa perlu ada value edit ya. Jangan cuma dijual botol minuman dijual begitu aja, tapi dicacah. Kalau dicacah kan ada nilai tambahnya. Lalu saya beli mesin dari orang, ternyata mesinnya rusak, Kang. Oh. Mesinnya rusak terus yang jualan nggak tanggung jawab. Saya coba tanya-tanya Melin, nah ini kondisinya agak sulit. Jarang sekali orang mau sharing tentang ilmu bisnis. Saya keliling ke daerah-daerah nanya gitu ya, nggak ada yang mau berbagi tuh. Gimana caranya ngolah sampah? Nah akhirnya saya belajar sendiri, saya perbaiki nih mesin yang rusak. Dari saya perbaiki ternyata saya malah bisa buat mesin sendiri. Dan sekarang mesin itulah yang saya sebarkan ke seluruh Indonesia dan mereka jadi mitra-mitra binaan kami. Wah. Dan hasil cacahannya ini semua kami yang beli. Jadi Mas ini jual mesin buat mengelola sampah. Sampah, kami bina. Sampahnya dibeli. Iya, kami bina dulu yang bisa dibina. Setelah kami bina, bagus hasilnya. Karena kan harus jaga kualitas ya. Iya. Karena kita ekspor ke Guangzhou, China. Oh beginian. Iya, ini kita ekspor. Kalau yang botol oli seperti ini, Kang Soleh, Mbak, saya bikin sapu. Oh. Di pabrik saya bikin sapu dari Ini- bekas botol oli. Dari bekas botol oli. Botol oli, awalnya begini. Kemudian dari sini nanti dipotong jadi seperti ini. Gimana titik baliknya 2 bulan itu? Saya sempat didatangin sama seorang yang pakai baju koko dan pakai peci dan pakai sarung dan membawa map dengan nada salam yang saya sudah hafal. Assalamualaikum. Sumbangan dah. Oh iya. Gue udah hafal dah kalau nadanya begini gitu kan ya. Waduh sudah lagi susah. Jadi saya belum tahu itu seorang kiai ya, dan akhirnya jadi abah saya di Bekasi dan sudah almarhum sekarang. Beliau meminjam uang untuk membangun pondok pesantren anak-anak yatim, dan akhirnya saya sedekahkan uang itu untuk membangun pondok pesantren anak yatim untuk tahfiz Al-Quran. Padahal lagi nggak punya uang. Nggak punya uang, Kang. Itu gua kasih semua tuh, Mbak. Gua kasih semua, duit tinggal 19.000. Mas Jad- Bowi kasihnya berapa? Sekian juta rupiah karena untuk pasang batu apa peletakan Batu pertama. pertama, iya. fondasi. Iya. Pasir, beli semen, nyewa tenda, mau ngundang wali kota kan nanti dapat APBD katanya gitu. Padahal Jadi- nggak kenal sama kiai itu. belum, saya belum Sebelumnya kenal nggak- waktu itu. Cuman saya udah bingung mau buka apa lagi, literatur yang saya baca nggak ada. Jadi saya sudah transaksinya sama Allah aja lah. Saya kasih, terus saya ngeliat ke langit, yainya pergi, saya bilang sama Allah, ganti ya. Saya bilang gitu. Kadang-kadang kita kan ngelihat orang ada yang minta sumbangan, alamatnya di mana, kita suka curiga ya. Oh ini abal-abal gitu. Nah, itu. Yang bikin Mas percaya waktu itu apa? Bahwa ini beneran Kok ada dan mau- kenapa ikhlas ya? Jawaban yang kerennya ya, biar kelihatan keren ya. Saya percaya dengan kekuatan dari Allah gitu ya. Padahal kalau jawaban benernya gue putus asa. Gue udah bingung, Kang. Heeh. Literatur apa coba? Ini bisnis sudah begini, ini begini. Udahlah. Tapi kenapa semuanya dikasih? Kan kalau ini maksudnya simpen deh, nyumbang sejuta aja udah Sebagian gede gitu ya, kasarnya kan iya. ya. Iya. 50.000 aja kita udah ngerasa gede kalau nyumbang. Ya pasti Allah yang menggerakkan ya. Pasti ada mainan. Jadi saya berpikirnya udahlah. Kalau saya kasih 1 juta, uangnya misalnya ada 10 juta, kasih juta masih ada 9 juta. Itu kan matematika manusia.
ternyata matematika Allah itu berbeda. Ketika kita berbagi, kita memberi bukan berkurang, tapi semakin banyak. Tapi kalau boleh tahu nih, omsetnya berapa? Cukup, Ancaran- ya cukup lah buat hidup. Jadi ya buat bayar anak sekolah, beli beras, sudah nggak ngontrak rumah lagi, sudah ada rumah. Dari situ udah alhamdulillah lah, sudah ada pabrik di seluruh Indonesia seperti itu, itulah. Terus kalau sehari biasanya produksinya berapa banyak sampah? 1 ton sampai 3 ton. 1 Satu ton, ton? sampai 3 1 ton. ton sampai 3 ton yang mesin yang saya punyai kemampuannya seperti itu. Itu yang dari mesin Mas Bayodewi aja? Iya. Bukan yang dari Yang dari mitra-mitra ada yang kapasitas cuma 100 kilo, harga mesinnya cuma 20 juta. Kalau yang 3 ton itu harga mesinnya 45 juta. Jadi mereka nanti dari situ bisa memasukkan barang sampai 3 ton. Untungnya nggak banyak sih, sekilonya cuma Rp1.000 untung bersihnya. Oh. Jadi kalau dia giling 3 ton per hari berarti 3 million a day ya. Only X hours. Luar biasa. Mas kalau butuh alat-alat berat kan siapa tahu sampahnya susah. Hubungi Ada Mas beliau ya? Bowo. Siap. Iya, kolaborasi. Siap. Kita dengarkan dulu lagu dari Gaid Sakenang dan teman-teman dengan Zona Nyaman. Asik. Ayo musik. Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan menjadi terang. Keluarlah dari zona nyaman. Sambil yang dulu biarlah memberu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sambil yang dulu biarlah membiru, bekerja bersama hati. Diam dan mati hanya milik dia yang tak bisa berdiri. Diam dan mati milik dia yang tak bisa berdiri. Sambil yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Ya, masih di Inspirasi Jalanan bersama saya Soleh Solihun, Gaid Sakenang. Dan teman-teman serta Mas Bowo. Wibowo. Bado, Tamatan ya. SD yang sekarang menjadi pengusaha hidrolik dan cuci mobil serta sewa Rental alat-alat alat-alat berat. Bisnis Luar kelas biasa. berat luar biasa. Dan Mas Muhammad Bayodewi ini Bayi Dewi. Pemulung. seorang lulusan S2 yang keluar dari kantornya di bank swasta ternama untuk menjadi pemulung. Tapi bukan cuma sekedar mulung dong, karena Siap. Mas Bayodewi ini mengolah sampah ya. Jadi bahan-bahannya kayak gini nih. Iya. Dari sini, dari asalnya begini bisa jadi begini. Dari begini. Nah, ini Kemana aja barang-barang ini sudah membawa Mas Bayodewi pergi? kalau dari segi kan ada reward lah ya dari pemerintah, akhirnya ya keliling Indonesia juga, keluar negeri saya juga. Kalau di nasional saya juara 1 pemuda pelopor tingkat nasional. Saya dapat penghargaan dari presiden Tahun di berapa Istana tuh, Mas Negara. Badowi? Tahun 2006 waktu masih 2006. muda. Sekarang udah tua kan? Tadinya pemuda saya. Tidak tahu diri. Oh, Nah, kemudian 2006. 2006 waktu itu dapat penghargaan di istana. Sekarang saya juri di tingkat nasional. Saya juri pemuda pelopor. Kemudian juga dapat piagam penghargaan Kalpataru sebagai pengabdi lingkungan dari Menteri Lingkungan Hidup. Kemudian juga juara industri hijau tingkat nasional. Saya juara tingkat ASEAN dan kemarin di Kuala Lumpur saya juga juara tingkat Asia. Juara apa itu? Green Award. Green Award. Green Award. Karena mendaur ulang. Karena mendaur ulang sampah menjadi berkah. Wah, luar Wah, biasa. Luar sampah biasa ya. bukan masalah. Sampah membawa berkah. Wah. Luar biasa. Tapi ini Mas Bayodewi kan kalau Mas Bowo dari berangkat
dari ekonomi yang pas-pasan ya. Pas-pasan, betul. Kalau Mas Baidowi ini anak orang kaya. Bapaknya pengusaha bapaknya Bapak saya kerja di Chevron. Oh, minyak. Tapi jangan salah, saya perlu sampaikan bahwa ternyata menjadi anak orang mampu, Iya. kemudian menjadi pengusaha, menjadi pemulung seperti saya, jauh lebih sulit loh. Karena saya hidup, lahir sudah cukup enak, kemudian dibesarkan dengan keuangan yang cukup ada, lalu saya harus berbalik 180 derajat dan merubah gaya hidup saya. Ya, Dan itu sebabnya jauh orang jauh tua, lebih berat. Orang tua menentang waktu awalnya. Sempat kecewa, sempat marah, tapi saya yakin dalam marahnya, dalam sedihnya selalu ada doa orang tua buat anaknya. Itu hanya bentuk kekhawatiran saja. Cucu saya hidup apa enggak gitu ya? Karena kayaknya lebih mikirin cucunya sih daripada kayaknya loh. Tapi pada Banyak. akhirnya orang tua juga yakin ya. Ya akhirnya yakin ada kesalahan yang tidak boleh dilakukan buat anak-anak muda, ingin membuktikan sesuatu secara instan. Jadi semuanya perlu proses, dalam amarah, dalam rasa kita ingin membuktikan tuh biasanya jadi nggak logik lagi. Jadi tetap saja, natural saja, lakukan yang terbaik, minta restu orang tua, jujur, kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas. Kayak si Anu ngomongnya. Gitu deh, kira-kira Tapi seperti itu. Sekarang udah berapa ratus karyawannya nih? Kalau karyawan di pabrik 50-an itu yang ada di pabrik. Tapi kan yang perlu dilihat dalam industri daur ulang sampah ini kan multiplier effect-nya. Dalam satu penggilingan itu paling tidak mempekerjakan puluhan karyawan. Tapi dia butuh pengepul. Pengepul itu bandar-bandar itu ya. Nah itu banyak, dia punya pemulung. Jadi banyak sekali multiplier effect-nya. Belum lagi mitra-mitra yang saya buat di seluruh Indonesia. Jadi pengusaha-pengusaha baru dan mereka mempekerjakan banyak orang. Ya kalau mereka punya istri 1, anak 2, sudah berapa yang bisa terbantukan. Jadi itulah sebetulnya nilai dari sampah itu yang saya angkat adalah nilai keekonomiannya. Itu akan terus bergulir luar biasa dan harusnya di kota-kota besar di Indonesia sudah tidak jadi masalah lagi jika sampah itu dikelola dari sumbernya. Mas Baidowi ini bikin mesin pengolahan loh. Iya, saya bikin mesin sendiri dan saya juara 1 nasional teknologi tepat guna. Nasional, saya dapat penghargaan juga dari insiden. Jadi yang dimaksud teknologi tepat guna tuh apa? Teknologi yang tepat dan bisa digunakan karena banyak yang tidak tepat dan tidak berguna. Keren, mahal, tapi nggak bisa Nggak dipakai. tepat, nggak berguna. Itu banyak di negara kita. Dan kalau ada orang-orang yang seperti itu, bawa aja ke pabrik saya, ntar saya giling. Saya daur ulang. Sampah masyarakat sekalian mau dicacah. Canda. Kalau saya mau minta tipsnya nih buat para penonton dari Mas Bowo dan Bowo dulu aja, Mas silakan. Baidowi, buat para penonton yang ingin memulai usaha, apa tipsnya? Ya, yang pertama harus cepet mulai ya. Bisnis apa aja, ya sekarang lebih mudah. Jadi bisnis apa aja, jadilah yang terbaik di bidangnya. Lalu sekarang ada jalan yang lebih mudah bisa diiklan ke medsos dan itu tanpa bayar gitu, gratis. Itu pasti jadi. Terus kerja keras, jujur, itu aja. Boleh tepuk tangan dulu. Ini Mas Bowo ini sangat 2.0 ya, karena dia memanfaatkan media sosial. Betul. Milenial sekali. Betul. Walaupun dari usianya kayaknya Udah Sudah tua, nggak udah tua. bukan milenial ya. Masih milenial, Masih milenial. Tapi kalau Mas Baidowi, Oke. Ojo siro age-age nandangi pakaran kang gede. Oh boy. Utawa arep-arep tekani pakaran kang gede. Aduh. apa tuh? Amarga pakaran kang gede iku arang tekani. Tok 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 tok. Ojo dume. Jadi janganlah kita ingin cepat-cepat mengerjakan pekerjaan yang besar. Karena sesungguhnya pekerjaan yang besar itu jarang kita temukan. Yang sering kita temukan itu adalah pekerjaan yang kecil-kecil. Tapi bagaimana mungkin kita bisa mengerjakan pekerjaan yang besar, proyek yang gede, kalau pekerjaan yang kecil aja kita nggak terbiasa dan tidak terlatih. Dan sekecil apapun pekerjaan itu, semua datangnya dari Allah. Maka lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang suci. Seperti itu. Luar biasa. Keren sekali. Oke, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Thank you, Mas Kang Bowo, Soleh. Mas Muhammad Baidowi. Semoga malam ini bisa mendatangkan inspirasi buat Anda, karena inspirasi bisa didapat dari mana saja dan dari siapa saja. Saya Soleh Solihun, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini dia Guide Sakenang dengan Laskar
Pelangi. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa.